Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Saudaraku. Kembali lagi bersama dengan kami GBI Leader Blessing. Mari bersama-sama kita membawa hati menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita percaya ya Tuhan yang hadir, ya Tuhan yang dekat dengan setiap hidup kita. Kami membawa hati kami Tuhan saat ini untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang agung, Engkau yang mulia. Layak untuk kami sembah, layak untuk kami muliakan, layak untuk kami tinggikan. Sepanjang umur hidup kami, hanya satu kerinduan kami Tuhan, tinggal di dalam tempat kediaman, berada di dalam hadirat, menikmati kasih setia-Mu. Selama kami hidup, selama kami ada, hati kami hanya untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Segenap hatimu katakan, berdiam dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala
dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kasih setiamu di dalam kami sungguh ajaib. Oh Yesus, hanya bersamamu jiwa kami tenang, hanya bersamamu kami aman, hanya bersamamu kami kuat. Oh, hadiratmu, diam di hadiratmu sepanjang umur hidup kami. Di setiap langkah kami rindu melangkah denganmu Yesus. Karena hari-hari ini semakin hari semakin kami melekat dengan hati-Mu, semakin kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Yes Lord, lebih dalam bersamamu seumur hidupku. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu.
namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti di sepanjang umur hidup kami. Hanya Yesus yang ajaib, hanya Yesus yang berkuasa. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab dia ajaib saudara. Semua katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Percaya Tuhan kita ajaib saudara. Katakan, oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Percaya, tak berubah kasih-Nya.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, percaya ada mujizat, sebab Yesus amin, amin. Kami bersuka cita Tuhan, sebab sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami hanya ada di dalam Yesus. Setiap hari, setiap saat Tuhan, kami mengalami keajaiban-Mu. Kalau sampai hari ini kami ada, semua oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang ajaib buat kami. Dan saat ini Tuhan kami menghampiri tata-Mu, mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tidak dengan bersungut-sungut, tapi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sebab ada kepastian, ada pengharapan, ada jawaban di dalam Yesus. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan Yesus, Yesus suka
antara kita hari-hari ini, kita merasa kita sulit menyembah Tuhan, kita sulit untuk memuji Tuhan. Karena keadaan yang tidak menentu, karena keadaan kita yang tidak baik. Sehingga semuanya itu membuat kita sepertinya susah untuk memuji Tuhan. Namun pujian ini mengatakan bahwa Yesuslah sumber sukacita. Yesuslah sumber kekuatan kita. Meskipun kita melewati lembah kekelaman sekalipun, percayalah, Yesus tidak pernah melepaskan Anda dan saya. Percayalah, Yesus tetap bersama dengan kita. Selama Yesus ada bersama dengan kita, janganlah kita hanyut dalam ketakutan. Janganlah kita hanyut dalam kekhawatiran. Namun pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, sebab perbuatannya dahsyat dan ajaib. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, Tuhan turut bekerja untuk sediakan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan. Ingatlah selalu kasih setianya, ingatlah selalu penyertaannya. Selama Yesus bersama dengan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan Anda dan saya jatuh sampai tergeletak. Selama Yesus ada bersama dengan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan Anda dan saya binasa. Selama Yesus ada bersama dengan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam kegagalan. Tapi kemenangan menjadi bagian. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kasih dalam hati kami mengatakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Tidar. Saya senang dapat kesempatan untuk berbagi sekali lagi di tengah-tengah saudara. Jadi saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, dan juga sejahtera. Kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran.
Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada firman tiap-tiap hari. Waktu kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Mari saya baca ayat 13 sampai dengan ayat 23 untuk kita. 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai dengan ayat 23. Judul perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Di ayat 13 ini yang Alkitab bilang, sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Begini Pak Ibu, kata siapkanlah di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata anasonimi. Anasonimi itu biasanya secara metafora dikaitkan dengan cerita ini. Orang-orang yang mempersiapkan diri dalam perjalanan, mempersiapkan diri dalam pekerjaan, mempersiapkan diri dalam pergerakan. Nah, karena mereka nggak mau terganggu, biasanya akan mereka kerjakan adalah menggulung atau mengikatkan pakaian mereka dengan menggunakan sabuk kulit, gitu, supaya waktu mereka bergerak, bekerja, atau bahkan melakukan perjalanan tidak ada gangguan sama sekali. Nah, waktu Alkitab mengajarkan kepada kita siapkanlah akal budi, yang Alkitab lagi ajarkan adalah begini. Akal budinya kita itu harus dipersiapkan begitu rupa supaya pada akhirnya dengan akal budi yang kita punya, saudara dan saya tidak mengalami gangguan dalam pekerjaan, dalam perjalanan, ataupun bahkan di dalam pergerakannya kita. Sekarang apakah akal budi? Akal budi kalau dalam bahasa Yunani sesuai dengan ayat 13 itu menggunakan kata dianoia. Akal budi atau dianoia, pengertian yang pertama adalah kedalaman berpikir. Pengertian yang kedua adalah kedalaman memahami sesuatu. Lalu dianoia itu juga punya arti perasaan atau imajinasi. Berarti ini yang Alkitab lagi bilang. Saudara dan saya harus mempersiapkan begitu rupa kedalaman berpikir kita, kedalaman pemahaman kita akan kebenaran, perasaan kita dan imajinasinya kita yang dikaitkan dengan kebenaran begitu rupa, supaya pada akhirnya apapun itu yang tadi saya sudah sebut kepada saudara, pemikiran, pemahaman, imajinasi, dan juga perasaan tidak mengganggu kita waktu kita terlibat dalam sebuah pergerakan kehidupan kudus, dalam perjalanan kita sebagai orang-orang kudus, maupun dalam pekerjaan kita sebagai orang-orang kudus. Nah, hal ini penting Bapak Ibu, sebab ternyata ketika orang memiliki kedangkalan dalam pikiran benar atau pemahaman benar atau imajinasi benar atau perasaan benar, yang terjadi adalah mereka akan selalu terganggu dalam sebuah kualitas kehidupan kudus dan juga dalam sebuah kualitas kehidupan kasih. Makanya coba saudara perhatikan di ayat 14. Alkitab bilang ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, ayat 14 bilang begini, karena alasan kebodohan yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih terfokus kepada memuaskan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hawa nafsu dan pemuasannya menjadi orientasi dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan secara natural gagal untuk hidup taat kepada Tuhan. Makanya mengapa di ayat 13 ini yang Alkitab ajar, siapkan akal budi, lalu waspada. Waspada terhadap apa? Tadi saya sudah bilang kepada saudara, terhadap
pemahamannya kita, pemikirannya kita, perasaannya kita, atau bahkan imajinasinya kita. Lalu ini yang Alkitab bilang, alasan kenapa orang tidak taat, karena orang terfokus kepada pemuasan hawa nafsu. Tapi kalau ditanya begini, kenapa orang terfokus kepada memuaskan hawa nafsu? Alkitab bilang, karena kebodohan di dalam diri mereka. Apakah kebodohan, Bapak Ibu? Kebodohan menggunakan kata Yunani agnoia. Agnoia itu artinya adalah begini, kurangnya pengetahuan. 2, tindakan mengabaikan kebenaran. 3, moralnya mengalami kebutaan. 4, terfokus kepada gaya hidup yang salah. Jadi Alkitab ajar, saudara dan saya harus belajar untuk memutuskan, nggak mau bodoh dalam kehidupan. Artinya, saudara dan saya harus terfokus kepada mengejar pengetahuan akan kebenaran. 2, saudara dan saya harus terbiasa waktu kebenaran sampai dibicarakan untuk kehidupannya kita, jangan pernah mengabaikannya. Lalu, waktu kebenaran disampaikan kepada kita, terimalah seluruh kebenaran yang diajarkan buat kita, supaya moralitasnya saudara dan saya tidak mengalami kebutaan, sehingga kita akan terjebak kepada perilaku kehidupan yang salah. Nah, kebodohan ini kalau dikembangkan, yang terjadi adalah saudara dan saya akan terfokus kepada pemuasan hawa nafsu, sehingga kita akan gagal hidup dalam ketaatan. Makanya mengapa di ayat 13 tadi Alkitab sudah bilang kepada kita, akal budinya dipersiapkan. Jangan biarkan apapun dalam kehidupan kita, termasuk kebodohan, itu menghalangi pergerakannya kita, perjalanannya kita, atau bahkan pekerjaannya kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Makanya di ayat 13 Alkitab bilang, siapkanlah akal budi, lalu waspadalah, lalu letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus mempersiapkan akal budinya kita, hidup sangat waspada, lalu tetap hidup di dalam pengharapan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia-Nya dengan sangat hebat dalam kehidupannya kita. Itulah sebabnya saudara dan saya harus memilih untuk berhenti hidup di dalam kebodohan, supaya pada akhirnya kita tidak hidup untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terlatih untuk hidup di dalam ketaatan. Nah, apakah ketaatan? Ketaatan di situ bahasa Ibrani bilang hipako. Ketaatan sama dengan mendengarkan dengan memposisikan diri ada di bawah. Tadi kan saya sudah jelaskan kepada saudara, kapan orang menjadi bodoh? Ketika orang memutuskan untuk menolak pengetahuan akan kebenaran yang disampaikan untuk kehidupan mereka. Ketika orang mengabaikan kebenaran, karena orang mengabaikan kebenaran, moral mereka menjadi buta, sehingga mereka akan terbiasa hidup dalam kesalahan. Nah, Alkitab bilang, tinggalkan kebodohan, persiapkan akal budi, waspada, tetaplah hargai kasih karunia, hiduplah di dalam pengharapan akan kasih karunia, supaya pada akhirnya waktu kebenaran disampaikan untuk hidup saudara dan saya, kita berani memposisikan diri kita ada di bawah, atau memposisikan diri kita takluk kepada kebenaran. Nah, apakah ketaatan? Ketaatan hipako artinya adalah begini, mendengarkan dengan penuh perhatian, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan digiring kepada pemahaman, lalu kemudian saudara dan saya akan menghasilkan tindakan-tindakan taat dalam kehidupannya kita. Berarti ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya harus berani takluk diri kepada kebenaran, dan waktu kebenaran diajarkan kepada kita, kita harus menjadi orang-orang yang mendengarkan pengajaran dengan seksama untuk kepentingan memahami kebenaran. Tidak ada tindakan taat tanpa pemahaman akan kebenaran. Tidak ada pemahaman akan kebenaran kalau saudara dan saya tidak fokus untuk mendengarkan kebenaran yang diajarkan kepada kita.
Saudara dan saya akan selalu gagal fokus untuk mendengarkan kebenaran diajarkan dalam kehidupan kita kalau kita tidak memposisikan diri kita ada di bawah kebenaran atau berani takluk kepada kebenaran. Nah, keputusan di ayat 13 dan ayat 14 ini penting, Bapak Ibu. Sebab kalau saudara dan saya tidak mengerjakan ayat 13 dan juga tidak mengerjakan ayat 14, maka ayat 15 pasti kita akan gagal melakukannya. Di ayat 15 ini yang Alkitab bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi mari saya ulang. Kalau saudara dan saya tidak mempersiapkan kedalaman berpikir kita, kedalaman pemahaman kita akan kebenaran, perasaan kita takluk kepada kebenaran, imajinasi di dalam diri kita dikuasai oleh kebenaran, maka yang akan terjadi adalah perjalanan kita, pekerjaan kita, pergerakan kita akan terganggu. Kalau saudara tidak terfokus kepada kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dengan sangat hebat kepada kita, lalu berharap hidup di dalam pengharapan akan kasih karunia, yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terjebak pada kebodohan. Kebodohan membuat kita terjebak kepada pemuasan hawa nafsu. Siapa saja terjebak dalam pemuasan hawa nafsu, mereka akan selalu gagal untuk takluk diri kepada kebenaran. Mereka akan selalu gagal untuk memahami kebenaran. Kalau mereka gagal untuk hidup taat, maka saudara dan saya secara natural akan pula gagal hidup di dalam kekudusan. Nah, apakah kekudusan? Kata kudus di situ di ayat 15 menggunakan kata Yunani hagios. Hagios itu artinya adalah begini, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara. Hagios atau kudus adalah tidak terbiasa. Jadi nggak punya kebiasaan. Tidak terbiasa hidup bercela secara fisik maupun secara moral. Jadi kata kudus atau hagios menitik beratkan bahwa saudara dan saya dengan tubuhnya kita tidak terbiasa hidup bercela. Ada sebuah kebiasaan benar yang terbangun dalam hidupnya kita, sehingga tubuhnya kita pun akan takluk untuk hidup di dalam kebenaran. Itu kekudusan, itu kudus. Lalu bukan hanya fisik yang terbiasa hidup tidak bercela, tetapi moral di dalam kita pun akan terbiasa hidup tidak bercela. Makanya kalau dibilang begini, Alkitab bilang begini, hidup dalam kekudusan, berarti Alkitab lagi bilang, bangunlah kebiasaan-kebiasaan benar, sehingga tubuhnya kita, fisiknya kita, akan terbiasa mengerjakan apa yang benar. Kudus sama dengan bangunlah kebiasaan hidup tidak bercela, kehidupan benar, supaya pada akhirnya moralnya kita itu akan terbiasa mengerjakan apa yang benar. Nah, itu kudus. Pengertian kudus yang kedua atau hagios yang kedua adalah terhormat. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau orang hidup kudus, maka mereka akan hidup terhormat secara fisik dan juga secara moral. Saudara dan saya tidak akan menggunakan tubuhnya kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak terhormat. Lalu, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang sangat bermoral, dan moralnya kita adalah moral yang sangat terhormat. Lalu, kudus itu Alkitab punya pengertian, ada hagios itu artinya adalah murni dari kedagingan. Dengan kata lain, saya ulang ya, orang yang hidup kudus adalah orang yang melatih diri begitu rupa sehingga tidak memiliki kebiasaan untuk hidup di dalam daging. Kebiasaan mereka berganti, Bapak Ibu, dari kebiasaan hidup dalam daging berubah menjadi kebiasaan hidup di dalam kebenaran. You name it, Pak Ibu, hidup dalam daging. Mementingkan diri sendiri, amarah,
kehidupan yang tidak ada pengendalian diri, dan seterusnya. Itu hidup dalam daging. Tetapi kudus atau orang yang hidup di dalam kekudusan, itu artinya adalah begini, mereka bersih, mereka tidak terbiasa membangun gaya hidup kedagingan, karena mereka akan menjadi orang-orang yang sangat terfokus untuk hidup di dalam kebenaran. Makanya kenapa dalam salah satu tulisannya Paulus pernah keluarkan ini kalimat, be excellent at what is good, be innocent of evil. Jadilah orang-orang yang sangat excellent dalam mengerjakan apa yang baik, apa yang benar, lalu jadilah orang-orang yang innocent, bersih, murni dari kejahatan, bodoh dalam persoalan mengerjakan kejahatan. Nah, kata kudus atau hagios itu artinya juga begini, Bapak Ibu, yang terakhir, hidup di dalam kesederhanaan. Jadi hidupnya itu nggak rumit karena dosa. Hidupnya kita terlatih benar, sehingga itu yang Alkitab bilang, hagios sama dengan kehidupan yang terbiasa sederhana karena terfokus kepada kebenaran. Tidak rumit, Bapak Ibu. Makanya, coba saudara lihat, betapa Alkitab mengajarkan kepada kita, kehidupan kudus itu harus dimulai dengan keputusan untuk membangun kedalaman pemahaman akan kebenaran, kedalaman berpikir benar, perasaan kita harus takluk kepada kebenaran, lalu yang berikutnya adalah imajinasinya kita itu harus terlatih begitu rupa, supaya pada akhirnya dikuasai oleh kebenaran, supaya perjalanannya kita sebagai orang-orang kudus, apalagi pergerakannya kita di dalam gaya hidup kekudusan, pekerjaannya kita sebagai orang-orang kudus itu tidak mengalami kendala. Lalu Alkitab bilang, kamu perlu waspada diri, lalu kamu perlu terfokus kepada kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan. Amin. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan memutuskan untuk begini, saya nggak mau bodoh. Kebenaran yang diajarkan buat saya akan sangat pay attention, tidak mengabaikannya. Sehingga pada akhirnya waktu kebenaran itu melakukan penetrasi di dalam pemahaman dan pemikiran kita, lalu kita mengalami kedalaman dalam gaya hidup benar, saudara dan saya sudah tidak lagi terbiasa hidup untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang sangat terbiasa hidup dalam ketaatan. Ekspresi dari gaya hidup taat adalah gaya hidup kekudusan itu sendiri. Ingat, kekudusan adalah tidak bercela di dalam tidak memiliki kebiasaan salah, bercela, berdosa secara fisik maupun secara moral. Terbiasa hidup terhormat, murni dari perilaku kedagingan. Kita udah nggak terbiasa lagi bermain dalam kedagingan. Lalu yang berikutnya Alkitab bilang kita menjadi orang-orang yang hidupnya nggak kompleks karena dosa, Pak Ibu. Hidupnya nggak rumit karena dosa. Hidupnya kita menjadi sangat sederhana karena kita terfokus kepada kebenaran. Makanya di ayat 16 ini yang Alkitab bilang, sebab ada tertulis. Ayat 13, ayat 14, ayat 15 adalah tanggung jawab kita bersama. Sebab ada tertulis, Alkitab bilang di ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, like father, like son, like father, like daughter. Artinya seperti bapaknya kita, hidup terhormat, punya kebiasaan hidup di dalam kebenaran, tidak terbiasa hidup dalam kedagingan, hidupnya sederhana, hidupnya nggak rumit karena dosa, Bapak Ibu. Excellent at what is good, seperti Bapak kita melakukannya, harusnya saudara dan saya pun dikenal sebagai anak-anak yang mewarisi karakteristik original yang Bapak punya dalam kehidupan kita, dalam pergerakan kita, perjalanan kita, ataupun dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupannya kita. Amin, Bapak Ibu. Artinya ini yang Alkitab bilang. Waktu orang berani takluk diri kepada kebenaran, hidup dalam ketaatan karena mereka memahami kebenaran dalam kehidupan mereka, biasanya yang akan terjadi adalah moralnya mereka itu akan perfect. Fisiknya mereka akan perfect, dalam arti fisiknya mereka akan terdedikasi untuk mengerjakan apa yang benar, moralnya mereka akan membangun kebiasaan untuk mempertontonkan apa yang benar.
Kekudusan itu identik dengan yang pertama, Bapak Ibu, cara berpikir benar. 2, ketaatan kepada kebenaran. Baru nanti Bapak dan Ibu akan lihat, kalau cara berpikir kita benar, maka kelakuannya kita akan benar, itu akan dipertontonkan oleh fisiknya kita. Moralnya kita akan menerjemahkan kebenaran dalam perilaku tiap-tiap hari. Sehingga kalau orang sudah terbiasa berpikir benar, mereka tidak akan pakai fisiknya mereka, Bapak Ibu, untuk melanggar kekudusan. Mereka tidak akan memberi diri terjebak di dalam percabulan. Mereka tidak akan memberi diri dengan sengaja terjebak di dalam persinahan. Itu sudah bukan lagi menjadi pilihannya kita. Mengapa? Sebab dari sejak awal kita telah mengalami kedalaman pemahaman, kedalaman berpikir, rasa di dalam kita, atau bahkan imajinasinya kita telah sangat dikuasai oleh kebenaran. Karena waktu kebenaran datang dalam hidupnya kita, kita tidak mengabaikannya. Amin. Nah, di ayat 17, Bapak Ibu, Alkitab bilang, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, tadi di ayat 13 Alkitab bilang, apa tadi? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kalau Tuhan tidak berkasih karunia kepada kita, saudara dan saya akan tetap hidup dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Fisiknya kita akan mengerjakan apa yang berdosa. Moralnya kita akan dikuasai oleh dosa. Sehingga kita akan hidup sembarangan tanpa menghargai karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan mempersiapkan akal budinya kita nggak akan waspada dalam hidupnya kita nggak akan taat kepada kebenaran, kita abaikan seluruh perkataan firman yang datang dalam hidupnya kita. Lalu saudara dan saya akan terjebak di dalam ketidakkudusan. Nah, ini yang Alkitab bilang di ayat yang ke-17. Saudara dan saya harus terfokus kembali kepada kebenaran ini, bahwa Bapaknya kita di dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Itulah sebabnya mengapa ayat 17 bilang, hiduplah dalam ketakutan. Kata ketakutan di situ Yunani menggunakan kata phobos. Phobos itu punya arti begini, salah satunya adalah begini, terbiasalah membunyikan alarm untuk diri sendiri. Jadi Alkitab bilang, kamu perlu bersiap-siap dalam akal budi, kamu perlu waspada dalam kehidupan, saudara dan saya perlu waspada dalam kehidupan, saudara dan saya perlu menghargai kasih karunia yang Tuhan pertontonkan kepada kita, lalu saudara dan saya perlu meletakkan pengharapan kita kepada kasih karunia itu, tapi saudara dan saya juga harus ingat bahwa Bapa kita itu juga akan menghakimi kita. Karena Dia akan menghakimi kita, berarti saudara dan saya selama kita menumpang di bumi, ayat 17 bilang begini, pasang alarm untuk diri sendiri, supaya jangan kita langgar kebenaran, menggunakan fisiknya kita, supaya moralnya kita jangan melanggar kebenaran. Amin. Mari, ayat 18, Alkitab bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi Alkitab bilang, pasang alarm untuk ingatkan diri sendiri, kamu sudah ditebus dari gaya hidup yang sia-sia. Masa pengorbanan Kristus menjadi tanpa arti, sehingga kalau toh kamu mengakui Dia sebagai Tuhan, kamu tetap hidup dalam kedagingan? Nah, ini yang Alkitab ajar, hiduplah dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Pasang alarm, ingatkan diri berkali-kali bahwa, hey, kamu telah ditebus dari hidup yang sia-sia. Jangan abaikan kebenaran, miliki pemahaman yang dalam akan kebenaran, miliki
pikiran yang dalam pada kebenaran itu sendiri. Perasaan kita, imajinasi kita harus sangat dikuasai oleh kebenaran. Jangan berlaku bodoh. Putuskan tuh, tinggalkan hawa nafsu, hiduplah dalam ketaatan supaya pada akhirnya kekudusan akan menjadi kebiasaannya kita. Mengapa? Karena Bapa akan hakimi kita. Tapi yang berikutnya ini ayat 18 bilang, jangan hidup sia-sia lagi. Sudah ditebus kok mau kembali kepada kehidupan lama? Amin. Coba ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih dari sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu, garis bawahi, dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Lihat, ayat 13 udah ajar itu buat kita. Ayat berapa tadi? Ayat 17 ajar itu buat kita. Lalu di ayat yang ke 21 ini yang Alkitab bilang, imannya kita, pengharapannya kita akan kasih karunia yang datang dari Tuhan itu harus tertuju cuman kepada Tuhan. Berhenti mengarahkan pandangan kepada dosa dan pelanggaran dan kedagingan, Bapak Ibu. Imannya kita, pengharapannya kita harus dialokasikan kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada ketaatan, kepada posisi takluk diri kepada firman Allah, kepada gaya hidup kekudusan. Karena kita nggak ditebus untuk hidup sia-sia lagi, Bapak Ibu. Sudah? Nah, di ayat 22 Alkitab bilang, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan ayat 22. Kita ini menjadi suci, Bapak Ibu, karena ketaatan kepada kebenaran. Ayat 22 bilang, tentu saja darah Kristus menguduskan kita. Supaya kita tidak kembali kepada kehidupan yang sia-sia, saudara dan saya harus memutuskan untuk taat kepada kebenaran. Supaya eksistensi kita dalam sebuah kehidupan kudus, eksistensi kita sebagai orang-orang yang memiliki identitas, the saint, orang kudus, itu tetap bertahan sampai akhir. Makanya dari awal saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, kita butuh kebenaran. Saudara dan saya tidak boleh mengabaikan kebenaran dari firman Allah yang disampaikan untuk kehidupan kita. Sebab waktu kita bersetuju dengan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan punya kebiasaan hidup kudus, lalu kebiasaan hidup, keputusan untuk mau kembali hidup sia-sia, itu sudah bukan lagi menjadi pilihannya kita, Pak Ibu. Amin. Makanya di ayat 23 Alkitab menegaskan sekali lagi, hey, kamu sudah dilahirkan kembali. Lalu kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah. Untuk bisa hidup dalam kekudusan, orang butuh firman Allah. Untuk bisa hidup dalam kasih sesuai dengan standar kerajaan Allah, orang butuh firman Allah. Makanya kenapa waktu kebenaran disampaikan untuk Bapak Ibu dan juga saya, putuskanlah untuk begini, tinggalkan kebodohan. Terfokuslah, kejar pemahaman akan kebenaran. Taklukkan diri kepada kebenaran yang diajarkan buat kita. Bapak Ibu, Yesus sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Masa? Kita hanya dikenal sebagai orang Kristen. Kita hanya dikenal sebagai orang yang rajin datang ke gereja, tapi kelakuan nggak berubah. Masa? Untuk seterusnya kita mau bermain pada permainan itu. Saya mendorong Bapak dan Ibu untuk tinggalkan permainan yang lama. Masuklah dalam permainan yang baru. Tuhan menebus kita dengan darahnya. Dia menganugerahkan anugerahnya dengan sangat hebat untuk kehidupan saudara dan juga saya. Dia
tanpa bermain rahasia, berkali-kali mengajarkan kita dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya waktu saudara dan saya menerima firman Tuhan yang diajar buat kita, kita akan mengalami kedalaman pemahaman akan kebenaran, kedalaman berpikir akan kebenaran, perasaan kita dan imajinasi kita akan sangat dikuasai oleh kebenaran. Kita akan berhenti berlaku bodoh dalam hidup. Kita tidak akan lagi terbiasa hidup untuk secara fisik memuaskan hawa nafsu, hidup untuk secara moral memuaskan hawa nafsu. Enggak, kita akan terlatih hidup dalam ketaatan, kita akan terlatih hidup dalam kekudusan, sebab firman Tuhan kita biarkan bicara buat kita berkali-kali dan menggerus seluruh pemikiran yang salah, menggerus seluruh pemahaman yang salah akibat tabiat dosa dan kehidupan lama dalam kehidupan kita. Ketika kejahatan, dosa, pelanggaran, ketidakkudusan tergerus dari pemahaman dan pikiran kita oleh karena kuasa firman Allah, maka yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah secara natural, Bapak Ibu, secara natural kita akan terlatih hidup kudus tiap-tiap hari. Excellent at what is good. Sangat excellent dalam apa yang baik, dalam apa yang benar. Saudara dan saya akan terbiasa dikenal sebagai orang-orang yang tanggung jawab dengan fisiknya kita, tanggung jawab dengan moralnya kita, tanggung jawab dengan isi pikirnya kita, tanggung jawab dengan kata-kata yang kita keluarkan, tanggung jawab dengan semua kelakuan yang kita pertontonkan di hadapan manusia tiap-tiap hari. Kenapa kita bertanggung jawab? Karena kita tahu Tuhan telah berkasih karunia dengan sangat hebat buat kita. Dia akan menghakimi kita juga pada satu waktu nanti. Berarti alarm dalam diri kita harus menjadi sangat aktif. Ketika pikiran kita menyimpang dari kebenaran, alarm harus bunyi. Ketika fisik kita tergoda untuk mengerjakan apa yang berkaitan dengan ketidakkudus, dengan hal-hal yang tidak kudus, cemar, cabul, bersinah, alarm dalam diri kita harus bicara dengan sangat kuat. Ketika saudara dan saya punya moral tergoda untuk langgar kebenaran, alarm dalam diri kita harus sangat kuat berbicara, supaya pada akhirnya seumur hidup saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, karena kebenaran adalah gaya hidup atau kebenaran telah menjadi kebiasaan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada Kristus dan firman. Mari kita kembali menaklukkan diri kepada Kristus dan firman, supaya karya penebusan Kristus atas hidup kita tidak menjadi sia-sia. Saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang penuh dengan makna, pergerakannya kita, pelayanannya kita, lalu kehidupannya kita akan sangat terdedikasi hidup dalam kebenaran. Kiranya waktu Tuhan memperhatikan bagaimana kita hidup, Dia dipuaskan, dan waktu orang-orang di dekat kita memperhatikan bagaimana kualitas kehidupan kita, mereka pun dipuaskan dan bersyukur kepada Tuhan, karena kuasa firman Tuhan ternyata terjadi, bekerja dengan sangat hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya selesai, Bapak dan juga Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengakar di dalam pemahaman kami, supaya pada akhirnya kami berani tinggalkan kebodohan, memilih untuk hidup taat kepada Tuhan, sangat aware terhadap bagaimana kami hidup, membiarkan alarm kebenaran itu mengingatkan kami tiap-tiap hari, supaya pada akhirnya kebiasaan yang terbangun dalam hidup kami, kebiasaan yang dikerjakan oleh fisik dan juga moralnya kami adalah seluruh kebiasaan benar yang kami pelajari dari firman Allah. Kami berdoa biarlah kualitas kehidupan kami semua sangat teruji di dalam kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami taat, kami hidup kudus, kami hidup dalam kasih, kami terlatih, terbiasa hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa biarlah waktu kami taat kepada firman Allah, Tuhan memberkati kami. Saya berdoa untuk semua saudara yang telah jatuh dalam pelanggaran demi pelanggaran atau kebiasaan hidup tidak kudus.
Firman Tuhan hari ini untuk saudara. Firman Tuhan akan menolong saudara, sehingga pada akhirnya saudara akan kembali memiliki kebiasaan hidup benar, lalu terlatih hidup benar di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya waktu Tuhan menghakimi kita bersama one on one, kita bersih di hadapan Tuhan. Bangunlah gaya hidup benar, tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Allah, supaya pada akhirnya nama Tuhan dihormati oleh banyak orang dalam kehidupan kita. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semuanya sudah dimerdekakan, kita sudah dipulihkan. Yang bersuka cita katakan haleluya. Setiap kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Sebab sukacitamu Tuhan. Akan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus hilang. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari buat Tuhan sama-sama katakan, takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Come on. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Saya katakan amin. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan kami, melalui firman yang sudah datang kepada kami dan memberkati kami. Firman-Mu itu yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang senantiasa taat akan firman-Mu, menjadi orang-orang yang setia melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memberkati hamba-Mu, Ibu Onata Hapari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya,
Tuhan memberkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun mereka yang sakit, tidak ada satupun mereka yang kekurangan. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas setiap kehidupan jemaat-Mu GBI Tidar Blessing. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah jemaat-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, semakin hari kehidupan kami semakin didewasakan, semakin kehidupan kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan hari-hari ini Tuhan, yang kami alami itu semuanya mendewasakan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin mengandalkan Engkau, semakin hari kami semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat kekuatan-Mu yang kami terima saat ini Tuhan. Terima kasih, kami memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan melimpah atas setiap kehidupan mereka. Mereka yang sudah setia mengembalikan perpuluhan Tuhan, kami percaya Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing Tuhan. Dari gembala sidang Tuhan, diakones, guru-guru sekolah minggu, pelayan yang lainnya Tuhan, youth, tim multimedia, tim musik, apapun mereka Tuhan yang melakukan pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami sungguh sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terlebih lagi mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami tidak akan terpuruk Tuhan. Bangsa kami akan bangkit Tuhan. Bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang tingkat daerah sekalipun Tuhan berkati mereka. Biarlah apapun yang mereka putuskan, semuanya itu hanya untuk kepentingan bangsa dan warga negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati tim medis yang menangani COVID Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Biarlah mereka Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati kota Surabaya Tuhan. Kami percaya kota Surabaya juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kota Surabaya juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan pemimpin kami yang ada di kota Surabaya ini. Biarlah Tuhan, roh takut akan Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan atas kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan, amin.